Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Keadaan manusia saat ini banyak yang lupa kepada penciptanya, banyak yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan seperti seorang anak kecil yang sedang asyik bermain. Pada saat keasyikannya ini, ia dipanggil oleh ibunya, tetapi ia tidak mau menjawab panggilan ibunya tersebut, bahkan menoleh pun tidak. Padahal ibunya tersebut sudah bersusah payah mengandungnya selama kurang lebih 9 bulan dan melahirkannya dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah anak lahir dengan selamat, maka segala penderitaan pada saat hamil dan kesakitannya pada waktu melahirkannya sudah tidak dirasakan lagi, dan yang muncul kemudian hanya sifat cinta dan kasih sayang terhadap anak tersebut. Pada suatu hari anak tersebut bermain-main dengan kawan-kawannya. Pada saat itulah si anak kemudian dipukuli oleh kawan-kawannya, sehingga menangislah dia dengan perasaan sedih dan memanggil-manggil dengan perasaan iba. Ibu, 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 katanya. Demikianlah kondisi manusia saat ini yang sudah lupa kepada penciptanya, disebabkan oleh keasyikan dengan dunia mereka masing-masing. Seperti halnya anak kecil yang sedang asyik dengan mainannya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan pelajaran dan peringatan dengan terjadinya bencana alam, wabah penyakit, peperangan, dan lain-lainnya yang menimpa umat Islam. Pada saat ditimpa cobaan dan pelajaran ini, barulah umat Islam sadar terhadap dirinya sendiri, kemudian memanggil-manggil dengan perkataan iba, Allah, Allah, Allah. Kenapa hal ini sampai terjadi? Karena manusia tidak paham dengan nilai-nilai agama dan kekuatan kalimat la ilaha illallah. Mereka tahu dan paham kekuatan senjata api, kekuatan bom, kekuatan nuklir, kekuatan komputer, dan lain sebagainya, karena benda-benda ini nampak di hadapan mereka. Sedangkan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang mempunyai kekuatan dahsyat melebihi kekuatan apapun di muka bumi ini tidak dapat mereka pahami, karena masalah ini adalah masalah yang gaib, tidak tampak di hadapan mata mereka. Pada saat kita keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak amalan-amalan sunnah yang dilaksanakan. Tetapi setelah pulang ke rumah kita masing-masing, banyak sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkannya. Contohnya ketika kita keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa makan dengan cara sunnah, yaitu menggunakan suprah, alas makan di lantai, dan memasukkan makanan ke dalam mulut dengan tangan. Tetapi sampai di rumah makan di atas meja dan memasukkan makanan ke dalam mulut dengan sendok, serta meninggalkan cara sunnah-sunnah yang lainnya. Biasanya manusia yang dicoba dengan kemiskinan merasa dirinya tidak berbahagia. Padahal orang-orang miskin di dunia ini, apabila mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu dari orang-orang kaya. Apabila manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dimanapun dia berada, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya akan memuliakan manusia tersebut. Targhib semacam ini selalu disampaikan karkun-karkun Bangladesh, khususnya para ulama dan orang-orang miskinnya, sehingga membangkitkan semangat juang pada warga Bangladesh yang kebanyakan terdiri dari orang-orang miskin dan para ulama untuk keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita belum selesai. Kapan selesainya?
nanti kalau kita sudah menjadi saksi untuk para anbiya dan kita katakan kepada umatnya bahwa para anbiya telah sampaikan dengan betul, maka pada saat itu selesailah pekerjaan kita. Maka hendaknya kita niat, dan niat kita harus yang besar-besar sekali, jangan niat yang kecil, sehingga pada saat kita niat yang besar, maka pada saat itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada pada kita. Dan kita niat jangan hanya melihat kemampuan kita saja, tetapi kita niat bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Kita niat dan kita lihat kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang lama yang ada dalam majelis ini semuanya niat setiap tahun keluar 4 bulan insya Allah. Dan yang belum keluar, maka mulai hari ini niatkan keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, menciptakan langit, dan menciptakan segala isinya ini semata-mata untuk kepentingan umat manusia. Sementara itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita takluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan mudah kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa umat manusia saat ini sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal ini disebabkan semata-mata karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pada dirinya, sedangkan kebesaran makhluk telah mendominasi hatinya. Saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai besok kita akan mendengarkan bayan-bayan dari para masyayikh seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, selama 3 hari di medan ijtima ini, tawajuhlah dalam mendengarkan bayan-bayan tersebut. Jangan keluar dari medan ijtima ini, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bercucuran dari langit. Kita akan sangat menyesal manakala hidayah turun dari langit untuk umat manusia yang berada di dalam medan ijtima, sementara itu kita sedang berkeliaran di luar medan ijtima untuk keperluan infiradi kita masing-masing. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan bayan-bayan yang akan kita dengarkan nanti adalah bayan yang sama kita dengarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kalaulah terjadi hal yang demikian, maka renungkanlah dan introspeksilah kepada diri masing-masing sejauh mana kita telah dapat melaksanakan bagian-bagian dari isi bayan tersebut. Targhib-targhib mana yang sudah dapat dilaksanakan dan bagian mana yang belum dapat dilaksanakan. Apabila kita mendengarkan targhib yang sama dengan tahun yang lalu, sementara itu kita belum dapat melaksanakan targhib tersebut yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berarti
kita sama saja belum hadir dalam ijtima di Tonggi, yang merupakan ijtima terbesar di dunia, sehingga disebut sebagai Bisma Ijtima. Manusia pada dasarnya terdiri dari dua komponen, yaitu jasmani dan rohani. Mereka sanggup tawajuh dan sangat teliti dalam mengurus jasmaninya, seperti pergi ke salon-salon kecantikan, pergi ke health center untuk berolahraga, sehingga kenyataan tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh bisnismen atau pedagang. Sakit sedikit saja sudah pontang-panting ke apotik atau ke dokter, sehingga dimanfaatkan oleh para pakar masing-masing seperti apoteker dan dokter sebagai lahan bisnis mereka. Akibatnya bermunculanlah pabrik-pabrik sabun, sampo, alat kecantikan, obat-obatan, klub-klub health center, dan lain-lain. Tetapi kalau rohaninya yang sakit seperti hasad, tetapi kalau rohaninya yang sakit seperti dengki, iri hati, kemudian tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, serta penyakit hati lainnya, maka mereka tidak ada usaha untuk mencari obat, tidak ada usaha untuk berikhtiar untuk menyembuhkannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, cahaya. Oleh karena itu mereka tidak dapat terbakar oleh api neraka. Dengan demikian, apabila manusia dipenuhi dengan nur iman, maka tidak ada api neraka yang dapat membakarnya. Bahkan manusia semacam ini apabila jalan-jalan di neraka, maka api neraka pun padam oleh kekuatan nur iman tersebut. Karena malaikat diciptakan dari nur, maka dapat bekerja di atas kekuatan api, air, tanah, dan udara. Malaikat dapat menempati ruang-ruang yang tak terpenuhi oleh api, air, tanah, dan udara. Di sisi lain, manusia dengan membaca kalimat subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dapat menimbulkan nur serta dapat menerobos langit tingkat 7. Kekuatannya sangat dahsyat, melebihi kekuatan malaikat yang diciptakan dari nur. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan atau daya pikir manusia seperti insinyur dapat menggambar denah rumah atau bangunan lainnya, kemudian dimanifestasikan dalam kenyataan sehingga terbentuklah sebuah rumah yang indah dan bangunan lain yang megah. Kenapa kekuatan yang dahsyat ini tidak dipakai untuk mendesain rumah dan istana di sorga yang akan dihuninya nanti? Padahal bangunan di sorga ini tidak akan lekang kena sinar apapun dan tidak akan lapuk terguyur air apapun, serta merupakan bangunan abadi yang dari hari ke hari semakin indah dipandang dan menawan hati bagi para penghuninya. Manusia pergi melaksanakan ibadah haji dengan maksud untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pulang ke kampung masing-masing dengan membawa hidayah tersebut. Tetapi dalam kenyataannya mereka pulang tidak membawa hidayah, namun membawa hadiah atau oleh-oleh yang bersifat kebendaan. Ini sama halnya dengan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar ke India, Pakistan, dan Bangladesh selama 4 bulan
atau 3 cila, diharapkan pulang membawa hidayah untuk dirinya, diharapkan pulang membawa hidayah untuk keluarganya, diharapkan pulang membawa hidayah untuk kampung halamannya, negerinya, dan untuk seluruh umat di muka bumi. Tetapi ternyata pulang hanya mampu membawa oleh-oleh seperti siwak, tasbih, serban, peci, dan baju-baju model India, Pakistan, Bangladesh. Alangkah mubazirnya waktu, tenaga, dan harta yang kita gunakan kalau kita pulang tidak membawa hidayah, tetapi hanya membawa hadiah. Oleh karena itu, kita harus merubah niat keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk khuruj fi sabilillah, bukan untuk maksud keduniaan. Dalam usaha dakwah ini, kalau ada sedikit pun di hati kita untuk mendapatkan keduniaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meridhoi perjalanan yang sudah kita lakukan dengan susah payah ini. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa dunia saat ini masih tidak tentram dan tidak muncul kedamaian, meskipun umat Islam sudah memegang Al-Quran? Karena ayat-ayat yang digunakan hanyalah ayat-ayat yang menguntungkan dirinya dan dipakai untuk mendukung interest pribadi dan kelompok-kelompok tertentu saja. Contohnya, penguasa menggunakan ayat-ayat ulil amri, orang-orang kaya menggunakan ayat-ayat orang miskin, demikian pula sebaliknya. Para suami menggunakan ayat-ayat tanggung jawab para istri, sedangkan para istri menggunakan ayat-ayat tanggung jawab para suami. Sehingga dengan demikian, maka setiap manusia menuntut haknya masing-masing tanpa memperhatikan hak orang lain, yang pada gilirannya akan mengakibatkan kekacauan dan kerusuhan muncul di mana-mana, karena mereka tidak sadar akan hak dan tanggung jawab pribadi masing-masing. Janganlah mendekat kepada orang-orang kaya atau orang-orang berpangkat dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, karena hal ini dapat mendorong kita kepada satu sikap yang tawajuh terhadap orang-orang yang dimaksud. Dalam kondisi semacam ini, maka sikap tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami kemusnahan. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sirna dari hati kita, dan yang muncul kebesaran makhluk menggeser kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati kita. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa yang kita korbankan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti 3 hari, 40 hari, atau 1 cila, 4 bulan, atau 3 cila, atau 1 tahun, janganlah dimaksudkan untuk sekedar mencari pahala saja, tetapi gunakan sebagai sarana untuk merubah keyakinan dan merubah maksud hidup, mengambil keputusan dan merubah sikap bahwa dakwah ilallah semata-mata hanya mendambakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maksud dan tujuan hidup kita. Apabila hal ini sudah kita putuskan, maka secara otomatis pahala akan mengalir dan datang sendiri, mengikuti langkah atau derap kaki
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus meningkatkan pengorbanan kita dalam usaha dakwah yang mulia ini. Apabila keluar 3 hari belum dapat meningkatkan iman, maka perlu kita keluar 40 hari. Apabila keluar 40 hari belum dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dan lain sebagainya, maka perlu keluar 4 bulan. Apabila keluar 4 bulan kadang-kadang masih melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka perlu keluar 1 tahun. Pada saat keluar 1 tahun inilah maka bukan saja iman akan meningkat, tetapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman terhadap usaha nubuwah ini. Untuk mendapatkan suatu sifat, dai karkun harus menambah, harus meningkatkan pengorbanan. Caranya secara bertahap. Misalkan sebuah pesawat terbang, untuk dapat mencapai ketinggian tertentu, pesawat tersebut harus melaju terlebih dahulu di jalur runway, kemudian terbang rendah, dan akhirnya pelan-pelan menanjak semakin tinggi.